Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di dalam video saya kali ini yang akan menjelaskan tentang kelanjutan dari video-video kemarin, yang mana saya sudah menjelaskan tentang fadilah sholat tarawih, dan kali ini saya akan lanjutkan. Kemarin kita pembahasannya sampai ke fadilah sholat tarawih ke malam 20, dan akan saya lanjutkan tetap menggunakan satu kitab, yakni kitab Durratun Nasihin. Oke, saya bacakan untuk fadilah malam tarawih, salat tarawih di malam 21. Wa fil lailatil hadiyata wa isrina banallahu lahu baitan fil jannati minan nuri. Jadi apabila kita salat tarawih di malam ke-21, maka kita diberi pahala dengan cara kita dibangunkan oleh Allah. Dibangunkan apa? Bukan dibangunkan dari tidur, tapi oleh Allah kita dibangunkan sebuah rumah di dalam surga, yang mana rumah tersebut dari cahaya. Jangan difikirkan secara rasional. Kalau kita memikirkan hal tersebut secara rasional, maka otomatis pemikiran kita tidak akan sampai bagaimana sih rumah tersebut kok bisa dijadikan dari cahaya. Tapi nanti kalau kita sudah sampai dan mendapatkan pahala tersebut, insya Allah kita akan mengerti rumah dari cahaya itu seperti apa. Yang lanjut kita ke malam 21. Wa fi lailati sanati wa isrina ja'ah yaumal qiyamati amnan min kulli gammin wa hammin. Apabila kita sholat tarawih di malam ke-22, kita akan mendapatkan fadilah di hari kiamat, selamat dari segala kesusahan dan kegalauan. Duka dan kegalauan, kita tidak akan merasakan hal tersebut di dalam hari kiamat. Perlu kita ketahui kepada para kaum muslimin bahwasanya gemin, wahamin, duka, susah, menyesal dan lain sebagainya itu akan tampak dan sangat banyak dirasakan oleh orang-orang muslim ketika di hari kiamat. Menyesal karena dia tidak melakukan hal-hal yang baik ketika berada di dunia. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan susah itu, akan menghilangkan duka itu, dan akan menghilangkan rasa penyesalan itu ketika kita bisa sholat tarawih di malam ke-22. Jadi sangat istimewa sekali fadilah sholat tarawih di malam ke-22 ini. Kita lanjut di malam ke-23, fadilah sholat tarawih wa fil lailati salisati wa isrina banallahu lahu madinatan fil jannati. Jadi ini kan sudah mulai tanggal tua, kebanyakan orang sudah mulai pada sibuk mencari baju baru atau mencari makanan-makanan untuk persediaan di hari lebaran. Namun tambah hari tua, tambah istimewa, tambah besar pahalanya. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya di malam 23 ini fadilah sholat tarawihnya adalah Allah akan membangunkan kota untuk orang yang sholat tarawih di malam ke-23. Membangunkan kota bukan membangunkan kota di Indonesia, melainkan di dalam surga. Jadi kita mempunyai kota sendiri. Belum tentu kita di dunia hidup selama 60 tahun mungkin ya. Kita akan mempunyai lahan tanah seluas kota. Itu belum mungkin, belum tentu gitu ya. Kecuali harta yang dari turun temurun, itu bisa jadi. Tapi kalau untuk hidup sendiri itu sangat sulit. Bisa sih,
kita mempunyai kota, tapi tidak akan seindah kota yang Allah telah bangunkan di dalam surga kelak. Dan lanjut kita ke malam 24. Fil lailatir rabi'ati wal isrina. Dan di dalam malam ke-24 kana lahu arbaun wa isruna da'watun mustajabatun. Jadi ada 4.000 doa yang diistijabah pada malam itu, di malam ke-24 oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita melaksanakan sholat tarawih di malam ke-24. Subhanallah, sangat istimewa sekali yang Allah berikan kepada kita. 4.000 doa kalau kita istijabah, kalau diistijabah dan dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala seketika itu juga. Wow, betapa kayanya kita di dunia. Cuman pertanyaannya, kalau ada pertanyaan seperti ini, kenapa orang yang sudah sholat tarawih di malam ke-24 tetap aja miskin, tidak kaya-kaya? Nah, Allah Subhanahu wa taala mengistijabah menerima doa kita dan akan memberikan apa yang kita minta kepada kita sesuai dengan keadaan kita, mental kita, kesiapan kita sebagai orang yang akan diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpamanya kita diberi kita pengen mobil, berdoa kepada Allah, lalu kita melaksanakan sholat tarawih agar doa kita yang pengen mobil tersebut bisa terkabulkan, bukan seperti itu caranya. Jadi memang Allah akan memberikan sesuatu kepada umatnya sesuai kepada hambanya sesuai dengan porsinya. Coba kita bayang, itu yang namanya adil. Coba kita bayangkan seperti ini. Apabila kita mempunyai anak dua, yang pertama anak kita berumur 7 tahun, yang kedua anak kita berumur 21 tahun. Ketika yang satu mau berangkat kuliah, yang satu mau berangkat sekolah SD, apakah uang sakunya sama-sama 100.000? Tidak mungkin. Kita sebagai orang tua mengetahui porsi yang mana yang diperuntukkan anak yang sudah umur 21 dan mana yang anak umur yang masih 7 tahun. Jadi Allah akan memberikan sesuatu kepada porsi. Hal tersebut samalah dengan logika kita berpikir ketika kita menjadi manusia di dunia ini. Kita lanjutkan wa fil lailatil khamisati wal isruna, di malam ke-25. Yarfa'ullahu ta'ala anhu 'adzabal qabri. Allah akan mengangkat siksa neraka, siksa kubur di malam tersebut. Jadi yang sudah dicap meninggal dan disiksa di dalam kubur oleh Allah, hal tersebut dihilangkan. Semoga kita terlepas dari siksa kubur kita. Amin Allahumma amin. Wa fil lailati sadisati wal isrina, adapun malam ke-20 ke-26, yarfa'ullahu lahu thawaba arba'ina aman, thawabahu arba'ina aman. Allah akan mengangkat orang yang sholat tarawih di malam ke-26 menjadi sama halnya dengan orang yang beribadah selama 40 tahun. Wa fil lailati sabiati, adapun malam yang ke-27 wal isrina, jaza yaumal qiyamati ala sirati kal barqil khatifi. Nah, begini pemirsa, saudara-saudara, nanti kita itu ketika sudah nyampe ke yaumul hisab, kita itu akan dihisab. Setelah itu kita akan diarahkan kepada yang namanya sirat.
ya. Sirot itu adalah jembatan, yang mana jembatannya itu tajam seperti rambut kecilnya. Maka dari itu, apabila amal kita baik, maka akan kita lewati dengan mudah sirot tersebut. Namun di sini kalau kita bisa sholat tarawih di malam ke-27, ya, malam ke-27, maka Allah akan memberikan pahala kepada orang yang sholat di malam tersebut. Pahalanya apa? Dia akan dipermudah melewati sirot tersebut seperti halnya karbarokil khotifi, seperti halnya petir menyambar, jedar. Sudah selesai, sudah nyampe atau sudah terlewati sirot tersebut. Padahal kalau kita lewati sirot tersebut secara manual, sama halnya dengan kita berjalan 10.000 tahun. Subhanallah. Wa fil lailati saminati wal isyrina yarfa'ullahu lahu alfa darajatin fil jannah. Ketika kita mampu atau bisa, karena kenapa saya bilang mampu? Karena di malam ke-28 ini adalah malam-malam yang sangat rentan orang-orang tidak tarawih. Ya, karena mendekati Ramadan, mendekati hari Lebaran. Padahal kalau memang dia tulus kepada Allah, maka dia tidak dipersibukkan oleh dunia. Dia akan sibuk dengan tarawihnya. Dan apabila kita mampu melaksanakan sholat tarawih dan bisa melaksanakan sholat tarawih di malam ke-28, maka Allah akan mengangkat 1000 kali lipat derajat kita di dalam surga. Pasti lebih tinggi derajat kita nanti di dalam surga. Dan yang nomor malam ke-29, wa fil lailati tasiyati wal isrina. Adapun di malam yang ke-29, fadilah salat tarawih, pahalanya adalah atahullahu thawaba alfi hajjatin makbulatan. Allah akan memberikan 1000 pahala hajatnya orang yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lanjut kita ke malam 30, wa fil lailati salasina yaqulullahu. Ini adalah malam penutupan, yakni malam ke-30. Di malam ke-30 ada kata seperti ini, yaqulullahu, Allah berkata, ya abdi, hai hambaku, kullun min thamaril jannati wa tasala min ma'is salsabili wa israbu minal kausari ana rabbuka wa anta abdi. Kata Allah, segala sesuatu yang wahai hambamu, segala sesuatu yang ada, buah-buahan yang ada di dalam surga dan air yang biasa untuk penyegaran di salsabil yang dibuat minum di telaga Kautsar, ana rabbuka wa anta abdi, diperuntukkan untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat istimewa rasanya apabila kita bisa menuntaskan sholat tarawih tanpa bolong-bolong dari setiap malamnya, dengan cara yang pertama kita harus memporsikan tenaga kita agar kita bisa berjamaah, sholat tarawih dengan khusyuk. Jangan cari yang kalau sholat tarawih itu jangan cari yang cepet-cepet, carinya yang memang benar-benar standar dan bisa membuat kita khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Mungkin cukup sekian
video saya kali ini, semoga apa yang saya sampaikan pada kali ini menjadi manfaat, menjadi barokah, dan bisa menumbuhkan kita menjadi orang yang lebih semangat lagi di dalam melaksanakan salat tarawih setiap malam sampai kita berjumpa lagi bersama Hari Raya Idul Fitri. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.